belajar IPAS. Apa IPAS itu? Ilmu pengetahuan alam manusia. Iya benar. Pada sebelum kita belajar biar semangat, mari kita tepuk ceria. Oke? Oke. Siap? Siap. Tepuk ceria. Cerdas, energik, rajin, iman, aktif. Yes. Oke, baik. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai organ pencernaan manusia. Yang pertama apa organ pencernaan manusia? Yang pertama dari mulut. Setelah apa fungsi mulut? Coba Pati, fungsi mulut adalah untuk Mengunyah makanan. dia mengunyah Makanan. Kemudian yang kedua dari apa? Kerongkongan. Fungsinya untuk apa kerongkongan? Iya, menyaring agar makanan masuk ke lambung. Kemudian yang ketiga apa? Lambung. Lambung fungsinya untuk apa? Kemudian apa lagi? Usus halus. Fungsinya untuk apa? Untuk menyaring makanan. Kemudian selanjutnya apa lagi? Rektum untuk apa? Iya, menyerap makanan atau sisa makanan. Kemudian yang terakhir? Anus itu tempat pembuangan Tinja. ya atau feses. Oke, baik, sudah tahu semua. Nah, sekarang anak-anak, hari ini setelah kita mempelajari tentang bagaimana makanan diserap oleh tubuh, hari ini kita belajar tentang pertumbuhan bagaimana manusia bertumbuh atau tahap pertumbuhan manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahap-tahap manusia itu bertumbuh. Hai anak-anak, di sini sudah ada gambar itu bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Pada topik C yaitu bagaimana aku tumbuh dan besar. Coba lihat. Nah, ini bagaimana aku tumbuh dan besar. Kalian tidak mungkin kalau dilahirkan itu besar seperti ini. Berapa umurnya? Ada yang 10, ada yang 11. Ya. Nah, siklus pertumbuhan manusia. Kita lihat di sini, siklus pertumbuhan manusia. Yang pertama itu dari masa embrio. Embrio itu ada di masa kecil kalian atau masa pertumbuhan manusia dari dalam perut ibu kalian, itu embrio. Kemudian yang kedua janin. Embrio berubah menjadi janin, ya. Embrio itu kecil loh, embrio itu, ya. Kemudian berubah jadi janin. Janin itu ialah cikal bakal kamu akan dilahirkan ke dunia, ya. Kemudian setelah janin kamu lahir nih, lahir kemudian menjadi bayi atau lahir sudah umur 11 tahun. Ya. Kalau kemudian bayi, setiap manusia memulai kehidupan dari sebuah telur yang sangat kecil, itulah embrio, ya. Kemudian telur akan berkembang menjadi janin. Kemudian janin berkembang di dalam rahim dan akan mendapatkan nutrisi melalui pusar ibu. Nah, embrio janin dan embrio ini kamu makannya dari mana? Dari yang ibu makan. Nah, sari-sari yang ibu makan itu akan kamu dapatkan nutrisinya dari pusar ibu. Nah, dari pusar ibu kamu. Makanya ketika kamu lahir itu apa? Ada tali pusar karena berhubungan dengan pusar ibunya. Nah, ya. Kemudian
Kemudian ketika lahir dipotong pusar itu. Jadi kamu mendapatkan nutrisi setelah lahir, nutrisi dari luar. Baik, ada pertanyaan dari masa embrio janin dan bayi? Tidak ada. Kita lanjut ke masa balita 0 sampai 5 tahun. Apa itu balita? Balita akronim ya. Akronim dari balita apa? Panjangan. Bayi 5 tahun. Yaitu umurnya 0 sampai 5 tahun. 5 tahun. Masa balita adalah masa awal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hingga akhirnya terjadi perkembangan lain, yaitu makan dan minum. Dari 0 sampai 2 tahun itu kalian diberikan ASI eksklusif oleh ibu, ya. Kemudian setelah usia 6 bulan, 0 sampai 6 bulan kamu belum boleh makan, belum boleh memperoleh nutrisi dari luar. Harus makanan dengan air susu ibu, atau kalau misalnya itu ditambah nutrisi dengan susu formula. Tidak boleh makan makanan berat yang belum kalian bisa mencernanya kalau umurnya 0 sampai 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan baru boleh makan, tetapi makanan yang halus, karena tubuh bayi itu belum bisa mengunyah dengan baik. Giginya belum tumbuh. Kalau misalnya giginya belum tumbuh, belum bisa mengunyah. Kalau kalian opong, bisa ngunyah? Tidak bisa ngunyah. Ngunyah bisa, tapi makanan yang lembut. Ya, 0 sampai 5 tahun. Kemudian setelah 2 tahun baru bisa makan makanan yang agak keras seperti nasi, apalagi? Ayam, apalagi? Ikan. Harus makanan yang bergizi, jangan mie dikasih bayi 2 tahun. Oke, sudah? Sudah. Ini masa 0 sampai 5 tahun. Kemudian kita beralih setelah 5 tahun, kalian 6 sampai 10 tahun. Inilah masa 6 sampai 10 tahun ini masa kalian sekolah. 6 tahun awal kalian sekolah SD. Ya, 6 tahun. Kelas 1 SD. Pada masa ini rasa ingin tahu dan mencoba hal-hal yang besar. Apa ini ya? Pengen dicoba. Kalian belum tahu hal-hal, belum bisa membedakan gitu. Yang mana yang baik untuk kalian, yang mana yang tidak. Tapi rasa ingin tahu kalian itu besar. Semua pengen dicoba. Oke? Tubuh menjadi besar. Kemudian begitu juga otak. Otak kalian sudah mulai berpikir. Pada masa usia ini mampu membedakan. Nah, dari 6 tahun, 7 tahun ke atas baru bisa membedakan baik dan benar. Nah, baik dan buruk. Baik dan benar itu sinonim. Kalau antonimnya baik dan buruk. Kalau sinonimnya baik itu benar. Ya, benar. Nah, kemudian yang masa selanjutnya yaitu masa remaja. Remaja itu 10 sampai 17 tahun. Itulah usia kalian sekarang. Ya. Usia kalian sekarang itu memasuki pertumbuhan masa remaja. Jadi kalian di tahap pertumbuhan manusia di masa remaja. 10 sampai 17 tahun. Nah, pada masa ini rasa ingin tahu, mencoba hal-hal baru sangat besar. Ya, Samira? Tubuh menjadi lebih besar. Otak juga. Otaknya harus berpikir yang baik. Yang buruk ditinggalkan, yang baik dikerjakan. Jangan ketika masa remaja kalian seenaknya saja, tidak bisa berpikir yang baik, yang buruk. Oke. Kemudian pada usia ini mampu membedakan hal yang baik dan buruk, ya. Kemudian masa puberitas. Nah, pada masa ini
kalian akan mengalami masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa peralihan dari masa anak-anak dewasa. Oke. Masa ini terjadi di masa remaja. Perubahan fisik terjadi karena pengaruh hormon pada tubuh. Nah, ini berikut ciri-cirinya. Ya. Pada laki-laki, pada masa remaja ini 10 sampai 17 tahun, pada laki-laki akan berubah primer, diawali dengan peristiwa mimpi basah, yaitu stop. Ciri sekunder yaitu dada kalian menjadi lebar pada laki-laki. Kemudian akan tumbuh jakun, ya. Kemudian suara menjadi berat, ya. Biasanya itu kalau di kelas 5 masih suaranya yang cempreng-cempreng, yang nyaring. Kalau di kelas 6 itu sudah berubah. Biasanya sudah berubah suaranya. Jakunnya tumbuh. Coba lihat jakun kalian laki-laki. Ada tidak jakun? Belum ada. Ada? Sudah ada. Mana? Coba. Belum. Kalau jakun itu ininya apa ada benjolan, kayak benjolan besar, bukan besar sekali. Kalau besar gelondongan, ya. Kalau besar sekali, nah yang ini yang sedikit, yang kecil. Nanti kalian akan mengalaminya. Nanti baru bertanya, ini kenapa ya? Itu bukan sakit, nak. Berarti jakun kalian itu sudah tumbuh, bukan benjolan. Nanti ditanyakan ke orang tua kalian, ya kan? Ya. Oke. Kemudian perempuan itu gambaran secara umum, ya. Kemudian perempuan kalau sudah misalnya memasuki masa pubertas, biasanya diawali dengan haid kalau perempuan, ya. Gak apa-apa, kita kan belajar tentang tahap pertumbuhan manusia, ya. Kalau laki tadi ciri-cirinya seperti itu kalau sudah memasuki usia remaja. Kalau perempuan biasanya haid dan sebagainya. Oke. Kemudian kita masuk ke usia 17 sampai 15 tahun, yaitu masa dewasa. Ya, dewasa. Iya, sampai 50 tahun. Orang dewasa cara berpikirnya semakin matang, mampu berpikir rasional dan bijaksana. Ya. Kemudian manula. Apa akronimnya? Kepanjangan manula. Manula. Apa? Manusia lanjut usia. Manula. 50 tahun ke atas itu sudah manula, ya, manusia lanjut usia, ya. Kalau dengan ciri-ciri ini pada usia ini sudah ada penurunan fungsi-fungsi organ tubuh, misalnya berkurangnya kemampuan mendengar, kemudian cepat lelah, dan bagi perempuan tadi kan diawali dengan haid, ya. Nah, diakhiri dengan menopause, tidak ada lagi haid. Itu kalau misalnya pada masa manula. Oke. Baik, dari semua penjelasan Ibu tentang tahap pertumbuhan manusia, ada pertanyaan? Ya? Tidak ada? Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Ibu yang bertanya. Pada usia 10 sampai 17 tahun itu masa apa? Usia 17 sampai 50 tahun usia apa? Oke, tahapan kembangan manusia tadi yang dari awal itu
Baik, sekarang Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk kalian. Ibu bagikan LKPD untuk kalian isi. Ini LKPD-nya berupa teka-teki. Ya, silakan bekerja sama dengan kelompoknya untuk mengisi teka-teki berikut. Ada pertanyaan LKPD ini? Tidak. Soalnya ada di bawah ya. Kalau dia, perhatikan, kalau dia mendatar, berarti jawabnya mendatar. Kalau soalnya perintah mendatar, berarti jawabannya mendatar. Kalau misalnya soalnya menurun, berarti menurun ya. Sesuai dengan kotak. Berarti sesuai dengan kotak ya. Ini namanya buat kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6. Oke. Nah, silakan dibuat sekarang. Pembelajaran IPA kita tentang bagaimana tahap atau pertumbuhan manusia sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dari? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Jadi anak-anak ya, tahap pertumbuhan manusia itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap bayi, embrio, janin dan bayi. Yang kedua, tahap balita. Masa balita yaitu 0 sampai 5 tahun. Kemudian yang ketiga masa anak-anak yaitu 6 sampai 10 tahun. Yang keempat yaitu masa remaja yaitu umur 17 sampai 17 tahun. Kemudian yang kelima masa dewasa yaitu 17 sampai 50 tahun. Dan masa lanjut usia yaitu umur 50 tahun ke atas, yaitu masa manula. Dari semua penjelasan Ibu tentang tahap pertumbuhan manusia, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa manusia itu bertumbuh. Ada tahapnya. Tidak mungkin manusia itu langsung besar. Nah, kemudian dari tahap-tahapan tersebut, anak-anak kan sekarang pada tahap di usia remaja, yaitu usia 10 sampai 17 tahun. Berarti kalau masa kalian seperti ciri-ciri di atas atau masa pubertas, berarti kalian sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, yang benar dan yang salah. Nah, misal kamu ketika guru menjelaskan, kalian bicara baik atau benar atau salah? Salah. Sudah tahu salah, berarti jangan dikerjakan. Baik anak-anak, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian dapat menyerapnya, kalian dapat
mempelajarinya lagi dalam tahap pertumbuhan manusia. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi